Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mispita Sari Anwar Ahmad Putri, kelas akuntansi 6A pagi, NIM 18620040. Ingin menjelaskan sedikit mengenai dampak sosial distancing bagi kehidupan sosial dan pola pikir masyarakat. Jadi mengenai dampak pandemi COVID-19 pada saat ini, disrupsi teknologi terjadi di dunia pendidikan. Pembelajaran tatap muka yang dilaksanakan 100% di sekolah secara tiba-tiba mengalami perubahan yang sangat drastis. Dan tak bisa dipungkiri, di atas 50% pelajar dan mahasiswa berasal dari masyarakat berpengaruh rendah dan menengah. Dan akibat dari pandemi COVID-19 ini menyebabkan diterapkannya berbagai kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah di Indonesia salah satunya dengan menerapkan himbauan kepada masyarakat agar melakukan physical distancing, yaitu himbauan perkumpulan dan menghindari adanya pertemuan yang melibatkan banyak orang. Upaya tersebut ditunjukkan kepada masyarakat agar dapat dilakukan untuk memutus rantai penyebaran pandemi COVID-19 yang terjadi pada saat ini. Kemudian, pemerintah menerapkan kebijakan yaitu work from home (WFH). Kebijakan ini merupakan upaya yang diterapkan masyarakat agar dapat menyelesaikan segala pekerjaan di rumah. Pendidikan di Indonesia pun menjadi salah satu bidang yang terdampak akibat adanya pandemi COVID-19 tersebut. Dengan adanya pembatasan interaksi, Kementerian Pendidikan di Indonesia juga mengeluarkan kebijakan yaitu meliburkan sekolah dan mengganti proses kegiatan belajar mengajar KBM dengan menggunakan sistem dalam jaringan alias daring. Dengan menggunakan sistem pembelajaran secara daring ini, terkadang muncul berbagai masalah yang dihadapi oleh siswa dan guru, seperti materi pembelajaran yang belum selesai disampaikan oleh guru, kemudian guru mengganti dengan tugas lainnya. Hal tersebut menjadikan keluhan bagi siswa karena tugas yang diberikan oleh guru lebih banyak. Permasalahan lain dari adanya sistem pembelajaran secara online ini adalah akses informasi yang terkendala oleh sinyal yang menyebabkan lambatnya dalam mengakses informasi. Siswa terkadang tertinggal dengan informasi akibat dari sinyal yang kurang memadai. Belum lagi bagi guru yang memeriksa banyak tugas yang telah diberikan kepada siswa, membuat ruang penyimpanan gadget semakin terbatas. Penerapan pembelajaran online juga membuat pendidik berpikir kembali mengenai modal dan metode pembelajaran yang akan digunakan. Yang awalnya seorang sudah mempersiapkan model pembelajaran yang akan digunakan, kemudian harus mengubah model pembelajaran tersebut. Dan juga di balik masalah dan keluhan tersebut, ternyata juga mendapat berbagai hikmah bagi pendidikan di Indonesia. Di antaranya, siswa maupun guru dapat menguasai teknologi untuk menunjang pembelajaran secara online ini. Di era disrupsi teknologi yang semakin canggih ini, guru maupun siswa dituntut agar memiliki kemampuan dalam bidang teknologi pembelajaran. Penguasaan siswa maupun guru terhadap teknologi pembelajaran yang sangat bervariasi menjadi tantangan tersendiri bagi mereka. Dengan adanya kebijakan work from home, maka mampu mempercepat mereka untuk menguasai teknologi pembelajaran secara digital sebagai suatu kebutuhan bagi mereka. Tuntutan kebutuhan tersebut membuat mereka dapat mengetahui media online yang dapat menunjang sebagai pengganti pembelajaran di kelas secara langsung tanpa mengurangi kualitas materi pembelajaran dan target pencapaian dalam pembelajaran. Berbagai media pembelajaran jarak jauh pun dicoba di learning, aplikasi Zoom, Google Classroom, YouTube maupun media sosial WhatsApp. Sarana tersebut dapat digunakan secara maksimal sebagai media dalam melangsungkan pembelajaran seperti di kelas dengan menggunakan media online tersebut. Maka secara tidak langsung kemampuan menggunakan serta mengakses teknologi semakin dikuasai oleh siswa maupun guru.
Kemudian, setelah pendidik mampu menguasai sarana pembelajaran online, maka akan tercipta pemikiran mengenai metode model pembelajaran lebih bervariasi yang belum pernah dilakukan oleh pendidik. Misalnya, guru membuat konten video kreatif sebagai bahan pembelajaran. Dalam hal ini, guru pun lebih persuasif karena membuat peserta didik semakin tertarik dengan materi yang diberikan oleh guru melalui video yang membuat peserta didik semakin tertarik dengan materi yang diberikan oleh guru melalui video kreatif tersebut. Peserta didik tentu akan dapat memahami apa yang dijelaskan oleh guru melalui video pembelajaran di rumah ini, membuat siswa tidak merasa bosan dalam mengikuti pembelajaran secara online. Kemudian, pengguna teknologi dalam menyelesaikan tugas pada siswa juga dapat menimbulkan kreativitas di kalangan siswa dalam mengembangkan pengetahuan yang telah mereka miliki. Dengan metode pembelajaran yang bervariasi dan dari guru, mereka dapat menciptakan suatu produk pembelajaran kreatif yang dapat mengembangkan pemikiran melalui analisis mereka sendiri tanpa keluar dari pokok pembahasan materi yang telah disampaikan. Kemudian kita ada langkah-langkah tindakan dari pemerintah, pendidikan, serta orang tua maupun anak didik. Yang pertama adalah pemerintah. Pemerintah pada saat ini sudah berubah kebijakan dari pembatasan sosial berskala besar menjadi kondisi new normal dengan protokoler yang ketat berdasarkan kebijakan social distancing ataupun physical distancing yang menjadi dasar pelaksanaan belajar dari rumah dengan pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran yang secara tiba-tiba dari rumah tidak heran membuat tenaga pendidik dan peserta didik kaget termasuk orang tua. Dari berbagai keluhan di atas dapat menjadi tantangan bagi para tenaga pendidik bagaimana cara mereka tetap memberikan motivasi kepada peserta didik dalam melakukan pembelajaran online. Seorang tenaga pendidik harus mampu menginovasi dirinya dan peserta didik. Maksudnya, guru atau dosen di sini harus mampu mengaitkan semangat motivasi peserta didik dengan pembelajar, dengan penjelasan materi dan tugas yang berbeda dengan berbagai metode belajar yang menarik. Kemudian saat ini sangat diperlukan media sosial pemerintah seperti TVRI bergeser fungsi dari hiburan menjadi ruang pembelajaran secara nasional dan TV swasta. Bisa dimanfaatkan agar anak didik makin mendapatkan ilmu yang banyak dengan kualitas yang sama di kota maupun di desa. Generasi milenial sekarang mungkin sudah lebih aman belajar di rumah daripada repot dengan segudang peraturan jika keluar rumah. Oleh karena itu, pemerintah segera bertindak memberikan kelonggaran untuk memberikan pulsa murah untuk pelajar agar mereka bisa online setiap saat. Dan ini juga sekaligus mengurangi beban orang tua karena bagi kaum milenial pulsa atau paket lebih penting daripada makan atau jajan lainnya. Kemudian pendidikan, dosen atau akademisi. Sebagai seseorang pendidik harus terus bertanggung jawab untuk mengembangkan tridharma perguruan tinggi agar tercapai targetnya untuk menyampaikan tugas pengajaran, di mana mata kuliah harus selesai dilaksanakan sesuai waktu yang sudah ditentukan. Dengan berbagai cara bisa dilakukan dengan menyampaikan materi secara online dan pertanyaan dan kuis yang diberikan dan dibicarakan dalam forum diskusi. Begitu juga dengan penelitian yang akan dilakukan untuk mencari solusi masalah yang dihadapi oleh masyarakat seperti masa pandemi COVID-19 agar masyarakat merasakan hasil yang dihadapi oleh masyarakat seperti masa pandemi sampai benar-benar bisa dirasakan masyarakat manfaat dari solusi yang disampaikan oleh pihak akademisi.
Pengabdian kepada masyarakat juga seharusnya dilaksanakan walaupun masa pembatasan sosial berskala besar ini dengan menerapkan social distancing dan physical distancing mungkin tidak maksimal yang dicapai, tapi minimal sudah ikut serta mengurangi beban masyarakat agar mereka bangun dan dari keterpurukan ini. Jadi hal inilah yang terus digali lebih dalam oleh pihak akademisi, tentunya terus difasilitasi oleh pihak kampus atau membantu pemerintah untuk menyalurkan bantuan sosial atau ikut serta membantu pemerintah untuk memonitor apakah bansos tersebut sampai kepada pihak yang patut menerima bantuan tersebut dengan mendata ulang. Kemudian selanjutnya adalah orang tua. Dari sisi orang tua memang paling berat karena memikirkan biaya untuk kehidupan sehari-hari, ditambah harus memperhatikan mendampingi anak-anak untuk belajar, mungkin harus menambah biaya untuk pulsa agar anak tetap jalan belajar dengan daring. Orang tua harus mampu bertransformasi dan mendapat mengadaptasi terlebih dahulu sehingga orang tua mampu menjadi pendamping atau mentor perubahan bagi anak-anaknya di rumah. Di masa pandemi ini menjadi sebuah peluang untuk menyadarkan setiap orang tua bahwa beban pendidikan anak tidak bisa hanya diserahkan kepada guru atau dosen semata. Pembelajaran sesungguhnya merupakan proses pengubah sikap dan perilaku seseorang melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Orang tua yang menjadi mentor dan pendamping di rumah merupakan role model perubahan sikap bagi siswa dalam berperilaku dan menghadapi permasalahan. Orang tua harus mampu belajar kembali bersama anak-anak di rumah, sekaligus menanamkan pola pikir yang positif sehingga menghadapi pandemi ini sebagai sebuah pola hidup baru yang harus dibiasakan untuk dijalani karena terjadi new normal walaupun dengan protokoler yang ketat. Kemudian untuk anak didik, dengan pemerintah meliburkan sekolah untuk mencegah meluasnya penyebaran COVID-19, mahasiswa kini diwajibkan belajar di rumah. Kewajiban ini sudah berlaku hampir 3 bulan lebih. Mahasiswa mulai jauh bahkan mengeluh dengan banyaknya tugas dari dosen sehingga mereka rata-rata meminta waktu mundur untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Masalahnya banyak, ada listrik mati, kendala internet, paket habis. Jadi sebagai dosen sering berpihak dengan kondisi sulit seperti ini. Sementara mahasiswa kurang fokus juga karena di rumah sudah bosan dan sering bad time karena berjam-jam duduk di depan komputer atau handphonenya. Banyak juga mahasiswa merasa stres karena di setiap belajar mahasiswa juga masih harus membantu orang tua mengurusi pekerjaan rumah, masak, membereskan rumah, dan lain-lain karena tidak enak melihat orang tua mengerjakan hal tersebut. Ini disampaikan oleh mahasiswa saya ketika diskusi via WhatsApp. Pemerintah dari mahasiswa agar tugas jangan terlalu banyak diberikan oleh dosen, walau ada tugas sebaiknya diberikan waktu agar longgar agar mereka tetap bisa fokus dan imun tubuh mereka tetap terjaga. Soalnya kalau beban terlalu berat maka mereka mengerjakan seperti asal-asalan karena mereka perlu juga waktu untuk istirahat agar mereka tetap berkonsentrasi supaya ilmu yang diterima bisa meresap. Yang mereka sukai adalah menjawab soal-soal yang memberikan mereka hiburan agar mereka tertarik membaca atau berupa video atau PPT. Jadi kesimpulan dari dampak ini adalah walaupun banyak tenaga pendidik, peserta didik maupun masyarakat yang belum siap menghadapi era revolusi industri, pembelajaran daring di tengah pandemi COVID-19 ini seakan-akan memaksa semua manusia harus siap terhadap perkembangan saat ini. Jika dilihat dalam perspektif sosiologi, kebijakan ini merupakan langkah yang tepat dilakukan dalam kondisi seperti ini, seperti
ada percepatan agar masyarakat lebih cepat maju dengan teknologi internet sekarang. Misalnya dengan belanja dengan sistem online lebih disukai masyarakat dan mengurangi waktu dan biaya transport, apalagi masa COVID-19, karena lebih aman dan sehat. Kita harapnya semoga pandemi COVID-19 lekas berakhir, semua warga bangsa senantiasa sehat dan proses kehidupan dapat berjalan normal kembali dengan menciptakan manusia-manusia baru yang memiliki pola pikir positif yang mempunyai syarat solidaritas sosial. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.